Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melakukan praktikum titrasi asam basa. Tapi sebelumnya saya kenalkan dulu, ini ada dua siswi yang jadi model dalam praktikum ini. Yang pertama namanya Kirani, angkat tangan Kirani. Oke, yang kedua namanya Salsabila Syahnan Lubis, angkat tangan. Sebelum masuk praktikum, kita jelaskan dulu alat-alat yang digunakan di sini. Ada alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan. Untuk alat-alatnya kita klasifikasikan menjadi dua. Ada yang berketelitian tinggi, alat-alat yang sangat akurat dalam pengukuran, dan alat-alat yang standar, yang biasa saja. Untuk yang pertama, alat yang berketelitian tinggi, buret, boleh ditunjukkan? Buret. Oke, itu ini namanya buret ya, belum dipasang, nanti kita pasang saat praktikum. Kemudian ini dijepitkan pada namanya statif ya. Jadi yang besi ini sebagai penjepitnya, penopangnya namanya statif. Alat ukur yang berketelitian tinggi yang kedua adalah pipet volume. Tolong diambil. Boleh ya. Oke. Angkat ke atas. Ini namanya pipet volume atau pipet gondong. Dan untuk menyedot cairannya menggunakan balep. Balep itu ada dua, ada balep merah dan balep hitam. Di sini kita hanya punya balep merah ya untuk menyedotnya. Kemudian alat ukur yang berketelitian tinggi yang ketiga adalah labu ukur. Untuk variasinya sangat banyak volumenya. Di sini kita pakai labu ukur yang 100 ml. Oke, dan ada alat-alat yang standar yang biasa saja digunakan untuk praktikum. Yang pertama ada gelas ukur. Gelas ukur. Ya, ini kita pakai yang kecil, ada yang 10 mili gelas ukur. Kemudian ada pipet ukur. Pipet ukur, pipet ukur. Oke. Ini adalah pipet ukur. Ini berketelitiannya ya standar saja, tidak begitu tinggi, tapi cukup membantu. Kemudian selanjutnya ada gelas beker atau piala gelas. Nah, ini kita pakai piala gelas yang ukuran 1 liter 1000 mili. Kemudian ada Erlenmeyer. Erlenmeyer. Oke, ini nanti kita gunakan sebagai wadah sampel untuk mentitrasi. Begitu. Untuk bahan-bahan sekarang, kita titrasi asam basa menggunakan bantuan indikator. Indikator yang pertama adalah merah metil atau methyl red, boleh diangkat. Ini indikatornya methyl red. Kemudian indikator yang kedua penol petalein. Oke, ini penol petalein. Kemudian bahan yang digunakan selanjutnya air ya. Ini di dalam ini sudah ada air. Di dalam piala gelas atau gelas beker ini sudah ada air. Harusnya pakai air aquades atau air penyulingan, tapi di daerah kita adanya hanya air sumur, jadi kita pakai air sumur ya. Kemudian kita menggunakan simulasi, ada dua zat. Karena titrasi asam basa berarti harus ada reaksi asam basa. Di sini kita akan menggunakan yang menjadi sampel atau standarnya bisa di antara kedua ini. Pakai apa? Tolong diangkat. Kita ada NaOH ya, ini NaOH 5 molar. Nanti kita akan encerkan. Kemudian satu lagi ada HCl. HCl ini 4 molar. Jadi kita akan simulasikan salah satunya menjadi sampel, salah satunya menjadi standar. Oke, diamati tata cara praktikumnya. Oke, kita mulai melakukan titrasi asam basa dengan sampel yang bersifat basa. Harusnya pengambilan sampel menggunakan pipet volume dan balep merah, alat penyedotnya ya. Berhubung balep merahnya rusak, kita akhirnya pakai gelas ukur. Jadi minimal punya experience di praktikum kimia, kita pakai gelas ukur. Jadi ini sampel
sampel yang bersifat basah, kita ambil sebanyak 5 mili. Silahkan. 5 mili. Kelebihan nggak apa-apa. Berapa mili itu, Luis? Udah cukup segitu aja. Oke. 8 mili ya. Kita masukkan, setelah diambil sampelnya 8 mili, dicatat ya, ngambil sampelnya berapa mili, kemudian masukkan ke dalam Erlenmeyer. Dimasukkan. Yang punya sarung tangan gloves, latex atau karet, dan masker boleh dibawa untuk praktikum. Selanjutnya kita ke praktikum. Mau pakai indikator apa? Yang tadi aja ya? Kita pakai indikator merah metil red, silahkan bis, diambil, dibuka. Penggunaannya tidak perlu banyak-banyak, cukup 1 atau 2 tetes saja. Oke, kita lihat perubahan warnanya. Ini awalnya bening ya, teman-teman. Teteskan 1 atau 2 tetes. Oke. Sip, balikin lagi aja itu, sisanya balikin, masukin ke dalam. Oke, tutup lagi. Harus ditutup lagi karena pelarutnya ini pakai alkohol, jadi mudah menguap ya. Oke, sip. Diaduk coba. Diaduk dulu. Ditampakin ke sini, ke layar. Apa warnanya? Warnanya apa? Merah. Oke. Sebelum dititrasi pakai buret, ini karena sudah berkurang ya. Kita coba isi dulu dengan standar. Kita beranggapan corongnya. Kita beranggapan bahwa kita punya standar HCl dengan konsentrasi 0,02 m. Dipegang corongnya. Takut jatuh. Iya, sip. Iya, jangan sampai kayak luber ya. Ya pelan-pelan aja. Ketinggian ya ini ya. Ya nggak apa-apa. Pelan-pelan. Sedikit-sedikit. Oke, terus. Up, belum, dikit lagi. Up, cukup. Ini ketinggian, saya settingnya harus diturunkan lagi. Karena ternyata siswa kan tingginya. Turunkan corongnya. Oke, simpan dulu. Dinolkan dulu. Ini ada skalanya, ini namanya buret, ada skalanya. Dibuka kerannya sampai batas 0. Pelan-pelan sambil dilihat di atas turunnya. Oke, pelan-pelan. Nanti di batas 0 stop ya. Oke, ini ya, kerannya diputar. Ketinggian ya, sudah cukup. Disampingkan. Oke, kita akan titrasi. Silahkan dipegang Erlenmeyer. Gimana cara megangnya? Oke, sip, begitu. Dimasukkan. Tangan kanan megang Erlenmeyer, tangan kiri megang keran ya, megang katupnya. Oke, dibuka tetes demi tetes. Ini awalnya sampel berwarna merah. Indikatornya metil merah. Range pH-nya dari warna merah menjadi warna kuning, berarti titik akhirnya berwarna jingga ya. Atau kelebihan kuning sedikit, 1 tetes tidak apa-apa. Silahkan. Dibuka kerannya. Ya. Oke, masih berwarna merah. Belum mencapai titik akhir titrasi. Ya, terus. Belum berubah ya, terus. Iya, sambil dioyak-oyak, digoyang-goyang. Pelan-pelan, hati-hati. Iya, terus. Iya. Harusnya bawahnya pakai kertas putih biar kelihatan kontras warnanya ya. Bisa pakai kertas. Terus belum, terus masih merah. Terus. Ternyata butuh banyak ya. Terus sebelum. Nah, sip.
Sekarang warnanya menjadi jingga. Berarti titik akhir titrasinya sudah didapatkan. Berapa mili? Tolong dibaca skalanya. 3,5,6. 33, itu berapa? 33,1. 33,1 mili. Mana tunjukkan? Oke, begitu ya. Untuk penggunaan indikator PP berarti dari warnanya tidak berwarna. Dari warnanya merah berarti kalau sampelnya basah ya. Dari warnanya merah menjadi tidak berwarna. Oke. Begitu, nanti bekasnya dibersihkan, dicuci, kemudian disimpan lagi untuk gantian dengan temannya. Oke, kita sedang titrasi. Sampelnya ternyata asam ya. Sampelnya ternyata asam, standarnya yang di buret ini basah. Kita pakai indikator PP. Seperti telah diketahui, indikator phenolphthalein itu kalau dalam suasana asam dia tidak berwarna. Dalam suasana basah atau kelebihan basah dia berwarna merah muda. Sekarang berarti titik akhirnya dari tidak berwarna menjadi merah. Kita cek nanti berapa mili yang dibutuhkan. Terus sudah mulai ada merah-merah. Nah, lihat. Stop dulu Kirani. Diangkat. Dilihat sudah ada warna apa. Merah muda ya. Titik akhirnya merah muda seulas dan dia stabil, tidak hilang lagi warnanya. Oke. Kalau seandainya kelebihan, coba Kirani dilebihin. Terus aja dibanyakin. Dia malah jadi berwarna merah muda yang sangat pekat. Nah, cukup. Nah, begitu ya. Ini sudah kelebihan. Berarti tandanya si standar yang basah di buret ini sudah lebih banyak dibandingkan asam yang terdapat pada sampel. Gitu ya. Oke, terima kasih. Selamat praktikum dan bersenang-senang untuk adik-adik kelas 11 A1 A2 besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.